Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang ada apa di balik salawat dan istighfar. Dengan salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa dalam praktik sufi senantiasa ada zikir istighfar dan salawat Nabi dalam setiap wirid-wiridnya? Hubungan istighfar dan salawat ibarat dua keping mata uang, sebab orang yang bersalawat mengakui dirinya sebagai hamba yang lebur dalam wahana sunnah Nabi. Leburnya kehambaan itulah yang identik dengan kefanaan hamba ketika beristighfar. Salawat Nabi merupakan syariat sekaligus mengandung hakikat. Disebut syariat karena Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya yang beriman agar memohonkan salawat dan salam kepada Nabi. Dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan mohonkan salam baginya. Quran surat 33 ayat 5. Beberapa hadis di bawah ini sangat mendukung firman Allah Ta'ala tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW datang dengan wajah tampak berseri-seri dan bersabda, "Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu salawat dari seseorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya." Hadis riwayat An-Nasai. Sabda Rasulullah SAW, "Kalau orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Sabda Nabi SAW, "Manusia yang paling utama bagiku adalah yang paling banyak salawatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sabdanya, "Paling bakhilnya manusia ketika ia mendengar namaku disebut, ia tidak mengucapkan salawat bagiku." Hadis riwayat At-Tirmizi. "Perbanyaklah salawat bagiku di hari Jumat." Hadis riwayat Abu Daud. Sabdanya kembali, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan salawat umatku kepadaku." Hadis riwayat An-Nasai. Sabdanya kembali, "Tak seorang pun yang berselawat kepadaku melainkan Allah mengembalikan ke ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud. Tentu tidak sederhana mengalami keagungan salawat Nabi, karena setiap kata dan huruf dalam salawat yang kita ucapkan mengandung atmosfer rohani yang sangat dahsyat. Kedahsyatan itu tentu karena posisi Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah, Nabiullah, Rasulullah, kekasih Allah, dan cahaya Allah. Dan semesta raya ini diciptakan dari nur Muhammad, sehingga setiap detak huruf dalam salawat pasti mengandung elemen metafisik yang luar biasa. Mengapa kita mesti membaca salawat dan salam kepada Nabi, sedangkan Nabi adalah manusia paripurna, sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang? Beberapa alasan berikut ini sangat mendukung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah sentral semesta fisik dan metafisik. Karena itu seluruh elemen lahir dan batin makhluk ini merupakan refleksi dari cahayanya yang agung. Hey there. Bersalawat Subscribe to my dan channel bersalam and also yang press this berarti bell icon. mendoakan dia adalah bentuk
lain dari proses kita menuju jati diri kehambaan yang hakiki di hadapan Allah melalui titik pusat gravitasi rohani, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paripurna. Segala doa dan upaya untuk menciptainya berarti kembali kepada orang yang mendoakan tanpa riset, ibarat gelas yang sudah penuh air. Jika kita tuangkan air pada gelas tersebut, pasti tumpah. Tumpahan itulah kembali pada diri kita, tumpahan rahmat dan anugerahnya melalui gelas piala kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Nabi mengandung syafaat dunia dan akhirat semata karena filosofi kecintaan ilahi kepada kekasihnya itu meruntuhkan amarahnya, sebagaimana dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Siksaan Allah tidak akan turun pada ahli salawat Nabi karena kandungan kebajikannya yang begitu par excellence. Salawat Nabi menjadi tawasul bagi perjalanan rohani umat Islam. Getaran bibir dan detak jantung akan senantiasa membumbung ke alam samawat, alam rohani, ketika nama Muhammad SAW disebutnya. Karena itu, mereka yang hendak menuju kepada Allah usul perang salawat sebagai pendampingnya. Karena keparipurnaan Nabi itu menjadi jaminan bagi siapapun yang hendak bertemu dengan yang maha paripurna. Muhammad sebagai nama dan predikat bukan sekadar lambang dari sifat-sifat terpuji, tapi mengandung fakta tersembunyi yang universal yang ada dalam jiwa Muhammad SAW. Dan dialah sentral satelit rohani yang menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah. Karena sebuah penghargaan cinta yang agung tidak akan memiliki nilai cinta yang hakiki manakala estetika di balik cinta itu hilang begitu saja. Estetika cinta ilahi justru tercermin dalam keagungannya. Keagungan itu ada di balik desah doa yang disampaikan hamba-hambanya buat kekasihnya. Wallahu a'lam. Para sufi memberikan pengajaran sistematis kepada umat melalui salawat Nabi itu sendiri. Dan salawat Nabi yang berjumlah ratusan macam itu lebih banyak justru dari ajaran Nabi sendiri. Model salawat yang diwiridkan para pengikut tarekat juga memiliki sanad yang sampai kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu, salawat adalah cermin Nabi Muhammad SAW yang memantul melalui jutaan bahkan miliaran hamba-hamba Allah, bahkan biliunan para malaikatnya. Demikianlah, semoga bermanfaat dan semakin menebalkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya. Semoga beliau memberikan syafaat pada kita di hari akhir. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.